Beginilah rutinitas Ibu Nafsiah semenjak ditinggal suaminya 3 tahun silam. Ibu Nafsiah berprofesi sebagai penjual cendol, dan ia juga menjual cendol tidak setiap hari, hanya di hari Senin saja ketika pasar di lingkungannya buka. Dan bila ada tetangga yang membutuhkan cendol untuk kebutuhan acara pertemuan kecil-kecilan, mereka biasanya memesan cendol kepada Ibu Nafsiah. Ibu Nafsiah tinggal di desa Tegalpari, yaitu desa paling selatan di Kecamatan Muncar, Banyuwangi. Ibu Nafsiah setiap malam Senin membuat cendol untuk dipasarkan. Sebelum membuat cendol jam 6 malam, Ibu Nafsiah mengaji sambil menunggu waktu sholat Isya tiba. Ia tidak bisa pergi ke masjid karena kaki Ibu Nafsiah yang sakit, dan jarak rumah ke masjid pun juga cukup jauh. Ibu Nafsiah dalam doanya, dia juga memohon agar pembuatan cendol dan hasil penjualan cendolnya laku terjual habis. Karena harapan satu-satunya hanyalah dari hasil penjualan cendolnya tersebut. Dan ia juga memohon agar diberi kesehatan oleh Allah SWT. Setelah sholat Isya, Ibu Nafsiah merapikan mukenahnya dan ditempatkan di atas tempat tidurnya. Ibu Nafsiah tinggal di rumah pemberian almarhum anaknya yang lebih dulu meninggalkannya. Dengan keadaan rumah yang seperti ini, Ibu Nafsiah juga menjaga kebersihan rumahnya, karena rumah adalah istananya. Mboten wonten namung teng prapatan tong niku setiap dinten Senin. Terus mboten wonten malih pekene namung teng Senenan niku. Ibu Nafsiah memarut kelapa sebagai langkah pertama pembuatan cendol. Ia membuat cendol sendiri tanpa ada bantuan dari siapapun. Ibu Nafsiah dengan cekatan memarut kelapa satu persatu hingga selesai. Setelah Ibu Nafsiah memarut kelapa, dia menuju ke dapurnya untuk melakukan pekerjaan keduanya, yaitu mencampurkan tepung dengan air untuk bahan utama pembuatan cendol. Ibu Nafsiah bekerja membuat cendol di dapurnya dengan keadaan dapur hanya diterangi lampu 5 watt saja. Setelah tepung tercampur dan menjadi adonan, Ibu Nafsiah melanjutkan pekerjaan yang lain, yakni membuat api di tungku yang sederhana ini dengan kayu bakar.
Sesudah api menyala, ia segera merebus air hingga mendidih. Dan setelah mendidih, ia memasukkan adonan tepung tersebut ke dalam air, dan dia mengaduknya terus-menerus hingga adonan tepung tersebut matang dan siap untuk dicetak. Tak lama adonan tepung tersebut matang. Kemudian Ibu Nafsiyah mengangkatnya dan langsung mencetak adonan tersebut dengan menggunakan cetakan tradisional. Ibu Nafsiyah harus dengan cepat mencetak adonan tersebut, karena jika adonan tersebut dingin, maka adonan tersebut akan mengeras. Dan hasil dari cetakan adonan sudah disiapkan air di bawahnya untuk wadah cendol yang telah jadi.